Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Dahlia Andika dengan NIM 2113040128. Saya mahasiswi UIN Muncul Padang, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya sebagai tugas UTS untuk menjelaskan materi mengenai etika dalam pengelolaan SDM, yaitu pada mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh mengenai poin-poin penting etika dalam pengelolaan SDM ini, saya akan jelaskan sedikit dulu mengenai apa itu SDM dan apa itu etika dalam pengelolaan SDM. Nah, mendengar SDM, kita tentu sudah tahu SDM itu adalah singkatan dari sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini adalah semua orang yang terlibat atau orang yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Mereka bisa jadi manajer, karyawan biasa, petugas kebersihan, staf administrasi, dan lain sebagainya. Nah, tanpa adanya SDM ini, sebuah perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana manusia ini adalah sebagai penggerak utama dalam setiap kegiatan. Nah, selanjutnya etika dalam pengelolaan SDM ini apa? Etika dalam pengelolaan SDM ini adalah cara kita mengatur dan memperlakukan orang-orang tersebut secara adil, jujur, dan menghargai mereka sebagai manusia, bukan hanya sebagai alat kerja saja. Nah, dalam prakteknya itu seperti pemberlakuan atasan kepada bawahannya, bagaimana atasan memperlakukan bawahannya, bagaimana tugas-tugas dilakukan, dan bagaimana kerjasama dibangun. Baiklah, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin pertama, peran sumber daya manusia, peran SDM. Nah, SDM ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi. Nah, walaupun kita sama-sama tahu bahwa teknologi kita saat ini semakin canggih, tapi tetap saja manusialah yang mengoperasikan dan mengaturnya. Terus SDM ini tidak hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi mereka juga memberikan ide, inovasi, strategi yang bermanfaat untuk kemajuan perusahaan. Contohnya itu, contoh simpelnya itu seperti rumah makan ya. Di rumah makan itu kan ada koki, ada pelayan, ada kasir, ada manajer. Nah, koki itu, kalau kokinya itu masakannya enak, pelayanannya ramah, terus kasirnya jujur, tentu pelanggan pasti betah dan pelanggan akan kembali lagi. Tapi jika salah satu dari mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, contohnya misalnya koki masakannya tidak enak, atau pelayanannya kurang ramah atau kurang baik, terus kasirnya misalnya kurang jujur, maka pelanggan tidak akan betah dan pelanggan akan kabur, dan itu dapat merugikan perusahaan atau bisnis. Nah, poin kedua apa? Poin kedua, merumuskan pekerjaan. Nah, merumuskan pekerjaan ini apa sih? Merumuskan pekerjaan ini untuk supaya pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar. Setiap orang harus tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, merumuskan pekerjaan ini artinya apa? Artinya menyusun atau merumuskan apa-apa saja yang harus dikerjakan orang tersebut atau yang menjadi tanggung jawab mereka. Supaya apa? Supaya tidak terjadi salah paham atau tumpang tindih pekerjaan, atau mereka merasa tidak dilakukan secara adil. Nah, contohnya itu seperti ini. Contohnya itu contoh simpelnya itu kayak misalnya saya ditugaskan sebagai petugas kebersihan. Tentu tugas saya membersihkan ruangan, mengepel, menyapu, dan lain sebagainya yang terkait dengan kebersihan, petugas kebersihan. Nah, tapi kalau tiba-tiba saya disuruh untuk jadi tukang fotokopi atau untuk menjaga kasir, tentu itu sudah tidak etis lagi. Itu di luar pekerjaan saya, itu di luar kemampuan saya. Nah, sesuai perjanjian awal, pekerjaan itu harus sesuai dengan pekerjaan yang sudah kita buat perjanjian dari awal, bahwa tugas saya itu menjadi petugas kebersihan. Nah, itu seharusnya petugas itu diberikan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan pekerjaan mereka, tidak boleh melenceng dari itu.
Selanjutnya apa? Selanjutnya poin ketiga itu ada tanggung jawab, pendelegasian wewenang, potensi, prestasi, dan kepemimpinan. Nah, dalam pengelolaan SDM ini hal-hal tersebut sangat penting dilakukan. Yang pertama apa? Yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu yaitu apa yang harus menjadi pekerjaan kita, apa yang sudah ditugaskan kepada kita. Nah, itu yang akan kita lakukan. Itu yang dinamakan tanggung jawab. Misalnya jika kita ditugaskan sebagai penjaga toko, maka kita harus datang tepat waktu dan melayani pembeli dengan baik, dengan ramah, dengan jujur, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya pendelegasian wewenang. Nah, pendelegasian wewenang ini apa? Di dalam pengelolaan sumber daya manusia, pendelegasian wewenang ini adalah seorang pemimpin itu tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya itu secara sendiri. Maka dia butuh karyawan untuk mengerjakan itu, dan dia membaginya kepada karyawannya atau stafnya untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, itulah yang disebut dengan pendelegasian. Nah, tetapi tetap pemimpin ini tetap berlaku adil dan memberikan pekerjaan sesuai dengan batas kemampuan karyawannya. Nah, selanjutnya prestasi. Prestasi ini apa? Prestasi ini adalah hasil kinerja, ya, ada hasil kinerja yang baik dari seorang karyawan atau hasil yang memuaskan dari seorang karyawan. Maka dari itu seorang pemimpin berhak untuk memberikan apresiasi, penghargaan atau bonus kepada karyawan karena hasil kinerjanya yang baik. Selanjutnya potensi. Nah, potensi ini apa? Potensi ini adalah kemampuan dari karyawan atau kemampuan yang belum terlihat, yang belum dimaksimalkan. Maka dari itu pemimpin itu bisa memberikan arahan, petunjuk, pelajaran atau pelatihan kepada karyawannya agar bisa memaksimalkan pekerjaannya, agar bisa mengembangkan potensinya. Nah, selanjutnya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu di dalam etika bisnis syariah, seorang pemimpin itu tidak hanya sebatas atasan saja, tetapi dia harus menjadi teladan bagi bawahannya. Nah, seorang pemimpin yang baik itu dia harus bersikap adil, jujur, amanah, dan bisa menjadi contoh yang baik bagi bawahan. Dari semua penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwasannya etika dalam pengelolaan sumber daya manusia itu sangat penting supaya dapat suasana pekerjaannya nyaman, adil, dan produktif. Yang mana jika semua orang dihargai, diberi tugas yang jelas, dan dipimpin dengan baik, maka kinerja tim akan meningkat dan tujuan organisasi bisa tercapai. Tapi kalau tidak ada etika, maka yang terjadi malah sebaliknya. Justru yang terjadi malah konflik, ketidakpuasan kerja, kegagalan, merasa tidak diberlakukan dengan adil, dan bahkan kegagalan dalam organisasi. Nah, oleh karena itu di dalam Islam bekerja atau memimpin itu tidak hanya berdasarkan hasil, tapi juga tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, dari semua yang saya sampaikan tadi, saya harap semua teman-teman bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan maka dari itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.